persetujuan penambahan syarat dilakukan secara bersama-sama oleh Kadis PUPR dan Inspektur. Apakah terdapat pemisahan kewenangan di mana Kadis PU persetujuannya hanya bersifat teknis, sedangkan Inspektur yang bersifat non-teknis? Nah, hal ini dikarenakan syarat tambahan tersebut harus disetujui bersama-sama, tidak ada pemisahan tanggung jawab. Dan sejauh mana tanggung jawab PA Jakon dan APIP terkait penambahan persyaratan? Nah, ini dua ini saling berkaitan. Sebenarnya banyak nih pertanyaan jadi mirip-mirip, jadi kita gabungkan aja. Oke, terima kasih. Bapak kalau mau cari mau cari di PMPUPR nggak dapat. Maka kita lihat, tarik ke atas lagi. Ya. Coba kita lihat Undang-Undang Pemerintah Daerah dan turunannya ya. Baca PP 60 juga 2008. Kalau tentang peraturan perundang-undangan tentang organisasi perangkat daerah, di situ jelas ya pembagian porsi-porsi yang membidangi, makanya bahasanya persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi jasa konstruksi. Disitulah Pak, kita lihat tupoksinya apa. Dan, nah, APIP, ya, pengawasan. Baca PP 60 2008. APIP itu apa fungsinya? Fungsi pengawasan, ada review, ada audit di situ, monitoring, dan pengawasan lain. Jadi, karena terkait dengan jasa konstruksi, maka ini jasa konstruksi. Maka dia lebih kepada teknisnya. Selain regulasi tentang jasa konstruksi juga. APIP nggak perlu kaji konstruksi karena memang tupoksinya bukan teknis jasa konstruksi. Tapi ke pengawasan. Nah, disitulah sebenarnya peran. Dan berjenjang. Jakon dulu, baru ke APIP. Ya. APIP tidak boleh menyetujui tanpa ada persetujuan Jakon terlebih dahulu. Nanti baca deh perda tentang OPD masing-masing kabupaten kota, coba baca di situ. Ya. Jadi artinya pihak APIP ini tidak mengulang lagi justifikasi teknisnya si dinas Jakonnya ya Pak Rafan. Jadi dia lebih memandang apakah persyaratan tambahan ini akan menghambat persaingan sehat atau tidak gitu kan? Ya. Dan apakah kriteria evaluasinya dapat terukur dengan jelas, dan itu sebenarnya cukup jelas tercantum di dalam IKP. Betul. Jadi bahwa pihak APIP tidak lagi mengulas justifikasi teknis penambahan persyaratan, tapi dia lebih menegaskan bahwa persyaratan tambahan yang akan disetujui itu tidak menghambat persaingan sehat dan sudah ada unsur kriteria sudah terukur dengan jelas. Yes, benar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Juni Irawati seperti itu. Makanya dari Jakon itu baru ke APIP. Jadi APIP melihat dari sisi teknisnya penambahan ini sudah sesuai. Maka dia mengkaji lagi dari sisi regulasinya. Menghambat persaingan usaha tidak? Ada enggak larangan itu di atas? Peraturan yang melarang itu ada tidak? Kalau ada misalnya, ya kriteria evaluasinya sudah jelas tidak? Ya. Jangan kriteria evaluasinya itu bersifat multitafsir, ya, bersifat ambigu, ya, bersifat inkonsisten. Nah, itu tata cara evaluasi. Ya. Kenapa saya fokusnya pada hasil evaluasi? Because you are a judge. Ya, di ujung pena inilah Bapak Ibu menentukan rezeki orang. Disinilah tinggal klik kiri, klik kanan, ya. Kita mengklik siapa yang gugur, siapa yang lulus. Nah, oleh karena itu, maka sekali lagi, kita bukan malaikat, tapi jangan jadi Lucifer juga.